Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke channel Sulfayuda. Dan pastinya kali ini gue bersama Babang Tampan. Tapi bukan. Nah, kali ini gue bakalan bahas tentang pergaulan apa sih yang dimana 20 plus sama sosok ini. Nanti kita akan ngobrol bareng. Jadi jangan lupa untuk support channel ini dengan tombol like, komen, dan share pastinya. Dan jangan lupa subscribe. Dan pastinya langsung aja kita mulai. Let's go. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skills, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Bang Aryan Pratama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak boleh hormat kiri, salah. Emang yang nggak boleh gini? Oh, nggak boleh gini ya. Disensor nanti ini harus. Ngapain coba gua? Oke bang, gimana nih bang Aryan? Maksud gue adalah kenapa akhirnya lu memberanikan diri untuk speak up tentang pergaulan 20 plus? Berjalannya umur sih, maksud gua kayak Pertanda tua. kayak gue mikir ke depannya gue bakal punya anak apa segala macem gitu. Dan gue mikir anjing umur anak gue nanti gitu. Dia masih kecil, it's okay lah, maksudnya masih kayak handle sama gue. Ketika dia teenager lah, umur 20 lah, mau kayak gimana gitu. Itu berawal dari keresahan. Semua masalah, semua yang terjadi gitu di hidup tuh awalnya keresahan kan. Ini gue resah nih sama hal A, B, C gitu kan. Dan yang gue takutkan karena mungkin sudut pandang gue, ya gue banyak ngelihat anak muda zaman sekarang gitu, terlebih emang khususnya di Kota Bogor. Oke, Kota Bogor. Ceweknya ajib. Terus, Ajib. Gimana tuh bang? Gimana apanya ini? Lebih ke apa? Maksud gue kalau misalnya lu bilang perbedaannya sangat berbeda gitu kan antara mungkin anak muda yang dulu sama anak muda yang sekarang, emang what's happen sama teenager old-nya dulu nih? Kan dulu kan, gue boleh tahu gak sih umur lu berapa bang? Range-nya deh. For real. 32. 32. Sangat 32 matang. Tapi udah taken ya? Hah? Udah taken ya? Amin, insya Allah taken. Udah gak bisa, kamu buaya betina. Terus bang, maksud gue gitu, maksudnya teenager yang old sama teenager now itu apa bedanya sih bang? Tadi kan lu udah ngeluarin statement itu tuh istilahnya. Sebenarnya yang gue lihat dari pengalaman gue ya, maksudnya dari pengalaman gue, dan gue punya temen waktu zaman gue teenager itu ada yang anak Bogor, ada yang dia anak Bogor kuliah di Jakarta, dia anak Bogor yang kuliah di Bandung gitu, dan literally emang orang-orang Bandung gitu. Perbedaannya ada tambahannya. Kalau gue dulu waktu zaman gue masih SMA, sedangkan SMA gue di pesantren gitu, gue nggak punya kesempatan buat memang Seliar itu. liar gitu. Lu bayangin gue udah dikekang selama 3 tahun di holy Shit. not Oh, man. Holy jail disebutnya, penjara suci disebutnya. Ya Allah. Pesantren itu disebutnya penjara suci, cuman Iya. udah gue di pesantren, seliar apakah gue ketika lulus dari pesantren gitu. Langsung bebas, sebebas-bebasnya ya. Singa keluar dari kandang. Apalagi Lapar. Apalagi lu kuliahnya kan ngerantau ya bang ya? Ya gue kuliah di Jatinangor. Ya lu juga Jatinangor. ngalamin kan Jatinangor. Oh, iya. Seliar apa? FYI, gue ternyata juniornya dia gitu loh. Juniornya Bang Aryan. Gila sih. Dan jauh ya junior. Jauh banget juniornya. Kebayang lah, 32 sama umur 25, range-nya berapa tahun, Cok? Ya Allah. Iya ya bang ya. Tapi kalau misalnya waktu lu bilang adalah seliar itu ketika lu keluar dari penjara suci gitu kan? Pesantren. Pesantren. Emang waktu pas lu langsung kuliah, apa sih yang emang lu langsung lakukan bang? Apakah langsung ngedrink atau malah langsung main cewek or something else? Kalau gua zaman kuliahan itu awal-awal SMA gua nggak ngerokok, SMP SMA gua nggak ngerokok. Sebersih itu gua. Tapi nggak suci.
Aku kotor mana kalau kata Raditya Dika ya. Cuman kalau misalnya zaman di kampus itu karena emang bebas ya, bebas. Lu keluar kelas juga pun serah mau ngapain. Terserah mau ngerokok bebas gitu. Gua jangan kan keluar kelas, mau ke parkiran, Yan kemana? Kantin, lapar bro. Gua bilang gitu kan. Sini dulu atuh kesenian. Kesenian itu adalah bahasa untuk mengajak drink drunk together kalau bahasa anak Seven Boot Boy di Bogor. Oh iya ya kan? bener ada lagunya juga ya kalau salah. Iya. Oke, terus Nah, kalau gua ini sebenarnya agak tabu sih, cuman emang realitanya seperti ini gitu. Gua zaman gua tahu lah teman-teman gua dari zaman gua SMA, gua kuliahan, anak-anak Bogor gitu. Mereka memang liarnya minum sama berantem. iya. Mayoritas kayak gitu ya. Kayaknya terakhir itu di angkatan gua di lulusan 2007 gitu sampai ada yang tusuk-tusukan. Lulusan Sampai 2014 2009. 14 juga ada. 2014 ada? Ada. Nah, setahu gue itu sampai anak di sini, anak sekolah negeri di sini yang tawurannya pun bukan sama anak sekolah negeri sini, sama budut cuy. Budut tuh apa? Budi Utomo, Jakarta. Ya lu tahu kan Budi Utomo tuh kalau misalnya ulang tahun, kuping, kelingking, Dipotong. Literally dipotong kalau berantem tuh. Guys, olahraga 5 jari ketahan dong. Ketahan. Iya. Terus lanjut Bang, gimana tuh maksudnya? Kalau itu yang di Bogor ya berarti ya, yang lebih ke literally berantem sama minum. Iya. Terus kalau yang di sana yang lu rasain? Kalau di Bandung, gini, ketika gue kuliah, gue mikirnya, gue nggak mau teman-teman gue anak-anak kampus doang nih. Gitu. Bener. Akhirnya, gue banyakin temen yang literally bener orang situ gitu, orang Bandung. Mereka itu, kalau yang gue lihat di Bogor sendiri, geng-gengannya, kubu-kubunya tuh antar SMA kebanyakan. Rasisme juga masih ada ya? Tapi kalau di Bandung, mau lo SMA manapun, asal lu satu geng motor sama gua, masuk. maneh dulur jeung aing gitu. Bahasanya gitu. Tapi emang solidnya dapet ya? Parah. Sampai ada ceritanya temen gue juga, maksudnya dia sohiban nih, duaan. Beda gangster. Perang antar gangster nih mau ngebacok, buka helmnya. Iya aing gitu. Nggak jadi. Lu kesana sini gitu. Sampai kayak gitu. Mau ribut nggak jadi gimana ceritanya? Kentang dong. Itu lagi rusuh, lagi rusuh. chaos gitu. Ya Allah. Di Bandung tuh kayak gitu. Maksudnya anak ya bisa gua nggak bisa sebutin lah kayak dia. Si komunitasnya lah. Komunitasnya orang-orang semua udah tahu lah. Wah. Terus tambahan lagi kalau misalnya zaman dulu itu tambahan kopi ada. Kan tadi gua bilang ada mabok. Mabok termasuk kenakalan nggak sih? Kalau sekarang kayaknya anak muda bilang, lo nggak open minded. Nggak semuanya sih ya. Iya. Tapi iya sih ada bilang gitu. Mabok lah. Soalnya kan dari mabok itu pikiran nggak sadar bisa berantem. Betul. Dari situ. Nah, masalah cewek nih, nakal sama cewek. Kalau zaman gua dulu lebih ngumpet-ngumpet. Backstreet. Maksudnya ngumpet-ngumpet nggak ketahuan sama anak-anak, nggak ketahuan sama anak lain gitu. Takut ketikung. Bukan takut ketikung ya, lebih ngejaga aja gitu. Masya Allah, ternyata jiwa barbarnya masih ngejaga cewek. Iya. Oh masih? Masih. Gokil. Terus kenapa dijaga banget gitu? Mungkin jaim. Mungkin ngejaga nama baiknya sendiri juga. Anjing, daripada gue ketahuan makin nih cewek gitu kan. Iya. Oh jadi itu reasonnya? Banyak lah reason-reason yang lainnya gitu. Daripada makin cewek. Kasarnya seperti itu. Pakai diajakin main gaple. Oh iya, gitu. Benar. Wah gila. Tapi ini berarti kan ini selingan. Udah di bridging ke sana ya. Maksudnya ini gua harus agak tahan dikit nih. Udah dipancing padahal. Udah dipancing ya. Aduh, tapi kan itu pengalaman lu ya di mana udah out lah ya jatuhnya berarti. Berarti kalau yang zaman sekarang banget nih, Bang. Oh iya, FYI, ternyata kan Bang Aryan ini tuh bergerak di bisnis F&B. Nah, maksud gue berarti otomatis lu banyak dong ngelihat customer dari yang mungkin usianya setara sama lu, bahkan di bawah lu nih, Bang. Ada nggak sih perbedaan yang lu rasakan atau bahkan lu ngelihat aja udah tahu nih, wah kayaknya pergaulan anak sekarang
lebih barbar atau malah ternyata udah kembali lebih ke umurnya gitu? Kayak bahasanya kalau di Unpad dulu ada cewek lihat, bisa nih, bisa apa gitu kan pertanyaannya. Shut up! Is ada abang bisa katanya gitu. Ya kalau misalnya sekarang mereka mungkin barbarnya sama, tapi mereka lebih frontal dan lebih all out. Mereka nggak merasa bersalah gitu dengan Gila, ya? dengan apa yang mereka lakukan gitu. Ya mau tag team, ibaratnya tag team, ya udah sama temen aja gitu. Menurut cerita anak-anak gitu. Anak-anak yang mana? Ya nggak tahu. Waduh, gokil sih ini menurut gue. Karena apa ya? Ya karena emang gue bergerak di F&B. Gue bukan tipikal orang yang emang nggak peka gitu sama customer yang masuk Oke. gitu. Gua kayak tahu, oh ini pergaulannya di sini, ini ke sini, ini mainnya ke sini gitu. Oh ini yang dari sini, ini dari sini. Ya pun awalnya gue buta. Gue literally 10 tahun maksudnya ngerantau. Gue sempet ya dari zaman gue kuliah kan, di zaman kuliah kerja dan gue balik lagi ke Bogor. Wow, kayak begini ternyata pergaulan anak mudanya gitu. Sempet kagetnya lebih ke anjing kalau misalnya gue punya anak cewek kayak gimana gitu. Mampus, kepikiran gak lu? Kepikirannya ke situ. Anjir. Lu bayangin aja anak cewek gue punya anak cewek, terus ada anak cowok datang nih ke rumah. Anjing lu, mau ngapain gitu kan, kasarnya gitu. Kalau kata si Desta, gua tahu isi otak lu gitu kan. Apalagi kalau rumahnya udah sepi, ya kan? Iya. Ah, gila sih. Tapi satu statement yang bakal gua kasih tahu gitu. Kalau anak lu cewek? Kalau anak gua cewek, Oke. kalau anak gua cewek gitu, terus ada cowok datang, gua bakal kasih taunya gini. Gua ngikutin apa yang si Deddy Corbuzier kasih tahu gitu. Apa tuh? Lu boleh kenal sama anak gua, lu boleh bawa kemana, tapi apa yang lu lakuin sama anak gua bakal lakuin ke lu. Amit-amitnya ketika lu pakai anak gua pakai lu. Gitu. Jadi lu bakalan pakai cowok, Bang? Enggak lah. Itu Itu cuma makanya kayak- yang lain. Besi gua masukin. Gitu kan. Wah, gila sih, gokil sih menurut gue. Karena emang apa ya, Bang? Pergaulan zaman sekarang tuh mungkin karena didukung sama teknologi yang makin canggih nggak sih? Ini HP. Iya kan? Kayak misalnya aplikasi dating apps salah satunya. Anak sekarang gampang banget. Pakai WA, nggak usah dating apps. DM aja tuh. Ah iya bener, DM Instagram ya. Dikasih cheat. Maksudnya itu hal mudah kan. Oh. Lu bayangin zaman dulu, zaman emak bapak gua, PDKT ke cewek, itu harus datang ke rumahnya. Iya. Yang ketika datang ke rumahnya itu bukan cuma satu orang. Orang tua ya. Ada orang tuanya, Adanya. ada yang ngapelin juga ke dia. Nggak cuma satu orang yang ngapelinnya. Ya lu kuat-kuat mental aja di situ. Iya. Pak kuat-kuat mental atau harta nih? Harta sih enggak kalau zaman dulu ya. Oh zaman dulu enggak ya? Zaman dulu Fisik lebih- ya, fisik. lebih ke apa? Si orang tua ngelihat Oh, Masya ini Allah. mental laki-lakinya kayak gimana gitu. Kita ini aja yuk, balik ke masa yang dulu yuk. Kayak lebih dihargai gitu kan. Nggak dilihat materinya ada berapa, fisiknya bagaimana. Karena gini, Aduh. orang tua mikir ketika anak gua dikasih ke Cowok. seorang laki-laki ini, hidupnya bakal kayak gimana gitu. Yang dipikirkan bukan cuma hidup enak, tapi mati enak gimana. Anjing mati enak kumaha tuh ceritanya. Ya sekarang gini, lu mikir, oh gua harus hidup enak. Hari ini gimana caranya pendapatan gue 1 juta tiap hari. Iya benar. Selama berapa bulan. Terus naik tuh, sehari gue pengen nanti tuh 5 juta sehari. Terus sampai 1 M per hari. Nah, itu hidup enak. Mati enak. Ya mati syahid gak sih? Literally sebenarnya bukan cuma mati syahid aja. Lu sekarang gini, pemikirannya mati syahid, oh gue ikut perang segala macem. Ya kalau lu mati cuy,
Kalau lu Sekaratul maut? kalau lu hidup tapi cacat. Iya, amit-amit, iya benar-benar. Iya kan? Iya, Siap mati ya siap lah. Heeh. Siap cacat, mikir lagi lu. Ya lu hidup tapi lu cacat. Mohon maaf, ini obrolannya ngalor ngidul banget ya. Ngalor ngidul kemana-mana. Ya Aduh. maksudnya harus Balance lah ya. balance lah, yin dan yang. Bener-bener. Tapi gue penasaran sih, maksud gue adalah lu pernah nggak sih ngalamin yang dimana salah satu faktor yang dimana lu jadi melakukan hal-hal yang mungkin jadi kayak kesalahan kali ya, atau mungkin bukan kesalahan, kepengalaman yang akhirnya anti mainstream daripada orang-orang biasa, itu karena emang bener faktor teknologi. Kalau misalnya iya boleh ya, langsung aja isi kolom komentar. Tapi nih Bang, gue penasaran. Apakah di usia lu sekarang lu masih melakukan hal-hal yang dimana lu lakukan waktu masih muda, masih ngerantau, masih di Bandung? Atau sekarang sudah kayak, yaudah gue udah stop semuanya, gue udah ganti rutinitas gue? Banyak yang gue filter sih. Kebiasaan buruk. Emang karena nggak tahu, gue ngerasa kan gue bisnis ya. Banyak yang bilang ke gue bisnis itu bukan cuma mainan otak, tapi mainan spiritual juga gitu. Maksudnya Spiritual. bisnis lu itu berhubungan dengan banyak orang gitu. Dan lu pakai otak kayak sistem manajemen bisnisnya, revenue streamnya seperti apa gitu. Itu kan lebih ke strategi, lebih ke otak. Tapi ada satu hal yang emang nggak boleh dilupakan gitu. Ada orang bilang, gue bisnis, gue bikin 11 perusahaan, tapi yang bangkrut 12. Gimana ceritanya? Jadi ya? Iya, lu bikin bisnis 11 perusahaan nih. Set, naik. Tapi bangkrut nih. Yang bangkrut bukan 11, tapi 12. Kenapa ada satu perusahaan lagi? Satu perusahaan lagi, contoh gue punya 11 perusahaan. Lu itu supply ke semua perusahaan gue. Ketika semua bangkrut, lu ikut bangkrut. Dan dikasih, iya bener ya? Iya, dan dikasih tahu bisnis itu bukan cuma otak, tapi spiritual juga gitu. Ketika memang spiritual lu bagus, insya Allah gitu. Aman. Maksudnya nggak akan jadi gila juga kayak orang-orang kan ada yang gila ya Bang ya? Berarti it means sekarang rutinitas lo apa tuh Bang? Selain mungkin membuka bisnis F&B? Rutinitas gue ketemu orang, meeting, terus paling banyaknya sih sibuk anjir. Padahal meetingnya di sini, ketemu orangnya di sini. Sekalian promosi. Iya. Latihan panahan. Panahan tuh panah. Panah. Oke, panah. Terus kuda? Pengen gua, cuma belum ada waktunya lah. Berenang ya tinggal di tempat gym ada tempat renangnya, walaupun gua nge-gym doang gitu. Ini mah udah ngikutin jejak sunnah Rasul banget. Masya Allah udah tobat orangnya. Amin. Karena tobat itu kan proses, nggak bisa langsung gitu. Dan orang-orang bilang lu hijrah, gua nggak pakai kata-kata hijrah itu sebagai pembenaran gua jadi manusia yang lebih baik gitu. Karena kan waktu gua di pesantren tuh dikasih tahu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin tuh ya itu gitu. Maksudnya emang jadi pribadi yang lebih baik secara dari otak pun iya, dari spiritual pun iya gitu. Spiritual bukan berarti gue nyegik ya, bukan berarti gue babi ngepet kayak begitu-begitu gitu. Spiritual lebih ke ya hidup hablum minallah hablum minannas. Masya Allah, keluar gak tuh statement ya? Aduh suara gue gede banget lagi. Tapi ini Bang, sebelum kita masuk ke games dan sebelum ke pertanyaan sebelum games, gue mau ngucapin terima kasih banget nih untuk kawan baru. Sumpah ini disupport banget, karena apa? Karena pas lagi mau nge-tag record, dibantu untuk dikecilin volumenya, padahal lagi rame. Dan gue sangat merekomendasikan lo ketika lo datang ke Bogor dan kangen vibes ngopi di hutan gitu ya Bang ya? Di hutan. Berasa di Jatinangor ya? Berasa di Jatinangor sih. Jatinangor kan hutan ya? Enggak, hutan banget ya, juga. Lu sempat mikir gak? Oh, gue kuliah di Unpad di Bandung nih. Taunya tes jauh Jatinangor. Tapi jujur ya, Iya. Jujur nih, gue nggak tahu loh dulu Unpad itu di mana. Lu gak tahu? Literally gak tahu. Yang gue tahu Unpad itu salah satu kampus di Jawa Barat. Oh. That's enough. Bukan di Bandung. Bukan gitu. di Bandung. Dan gue nyasar. Lu nyasar? Nyasar sampai ke apa sih kalau dulu tuh Rancaekek yang lurus lagi. Oh iya. Ke Garut, mau ke Garut, Nagrek. Anjir. Sebodoh itu emang gue. Tapi emang bener, lu bisa banget langsung aja datang ngopi di Kawan Baru. Lu bisa cek Instagramnya di @kawanbaru.co.
Dan kalau misalnya lu mau kepoin dulu nih sama Bang Aryan, kira-kira ceweknya yang kayak gimana, tapi jangan deh, dia udah OTW serius gitu kan, tapi boleh kalau untuk nanya-nanya lebih lanjut di Instagramnya Bang Aryan, di mana Bang? @pratamarian. Enggak pakai .com, Pratamarian doang. @pratamarian ya. Jadi kayak kawan baru .com. Isinya itu kalau lu lihat feeds-nya itu adalah tentang yang panah. Gak tahu panahnya ke siapa. Panah asmara ya? Ai. Tapi ini Bang, sebelum ke games, gue penasaran sih. Maksud gue adalah gini. Sejak kapan lu berpikir, akhirnya, wah, ini pergaulan gue udah nggak bener nih. Apakah lu udah ketemu hidayah? Kok kalau nggak salah ada istilah hidayah, sebuah teguran gitu ya? Ya. Apakah lu udah ketemu hidayahnya, dapat hidayahnya, atau emang, gue udah puas banget nih sama pergaulan kayak gini? Jalan hidup sih, lebih ke jalan hidup. Ini Bang. Enggak, bukan. Lebih apa ya, Apa tuh? pengalaman gitu. Dan gue lihat teman-teman gue juga yang dulunya rusak, Oke. jadi lebih baik gitu. Bukan, dan mereka nggak ngeklaim gue hijrah, gue apa, enggak. Kalau sekarang bilang apa ya, orang anak-anak bilangnya, lu terlalu agamis atau terlalu apa, lu nggak open minded apa segala macam. Men, teman-teman gue juga dulu yang sebarbar itu gitu, dan dia melangkah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dia nggak ngeklaim bahwa dia hijrah. Dia cuma bilang, gua nggak tahu umur gua sampai kapan. Masya Allah. Gitu. Lebih ke itu sih. Lu mikir ini sekarang hidup Cuman sekali. bukan berarti lu bakal nanti gua masih ada waktu sekian tahun lagi gitu buat hidup. Benar. Ya nggak tahu kita hidup sampai kapan. Kayak ada yang satu hal yang monohok waktu dulu, gue mau naik motor ke atas. Ke atas lu ke gunung Ke maksudnya? Bandung. Oh, ke Bandung. Mau Oke. ke Bandung lewat puncak tuh. Yan, sholat dulu nggak? Lu udah belum? Ditanya sama gue. Udah gue nanti sholatnya sekalian istirahat aja di Ataun. Iya, benar atau. Temen gue ngomong gimana? Emang lu yakin umur lu bakal nyampe ke sana? Wah, ditampar banget ya. Gue kayak digambar gitu. Iya juga sih, bener gitu. Emang yang lo omongin nggak salah gitu. Emang bener. Ya alhamdulillahnya gue dipertemukan dengan teman-teman yang emang jadi lebih baik gitu. Karena siapa yang ngomong, Warren Buffett atau siapa, dia bilang, show me your friends, I will show you your future, katanya. Jadi lu di 5 sampai 10 tahun ke depan itu tergantung dari circle lu gitu. Bukan berarti emang lu pilih-pilih teman. Iya. Ya kenal sama orang banyak boleh, tapi circle yang lu keep itu yang emang circle terbaik yang bisa ngebimbing lu di 5-10 tahun lagi jadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena lu udah berhasil ngebimbing diri lu sendiri, akhirnya lu pengen ngebimbing wanita lain. Enggak lah, wanita lain gimana? Bimbing diri sendiri terkadang suka ada godaan kan. Oh masih dikit-dikit lah yang lirik. Masih ada. Mumpung LDR. Udah bisa ngomong gue ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke games. Kita akan ngebongkar semua yang ditutup-tutupin sama Bang Aryan. Kira-kira separah apa sih Bang Aryan dulu, ya kan? Langsung aja boleh ya Bang ya? Oke. Oke, kita masuk ke game. Halo, ini dia waktunya games. Dan seperti yang tadi gue udah bilang, kita akan bongkar rahasianya Bang Aryan dengan cara kita hanya ngasih 2 pilihan aja Bang. Kalau istilah anak gaulnya this or that. Jawabannya lu pilih salah satu dengan cepat dan jujur. Karena kalau bohong tanggung jawabnya sama yang di atas. Berat Berat banget nih. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Bang Aryan, lu lebih memilih cewek yang tertutup apa cewek yang terbuka? Dalam artian outfitnya ya. Outfit. Anjing, gue susah sih. Terbuka. Terbuka, kenapa? Karena gini, sebenarnya lebih ke bukan outfitnya, Oke. lebih ke siapanya itu, gitu. Karena kan laki-laki yang membimbing gitu kan. Mau lu tertutup tapi ya kalau bahasa Sunda luhur ditiung, handap diriung, ngerti gak? Nah,
Enggak. Luhur di kerudung. Di kerudung, di tiung tuh di kerudung, handap di riung, riung tuh di Sodorin. di apa ya? Diumbar. Bukan. Gua nggak bisa bahasa Sunda. Dikumpulin sama orang-orang gitu. Oh, kayak lalat gitu ya? Gitu. Kayak ada gula nih. Di riung sama semut. I see. Luhur di tiung, handap di riung, atas di kerudung, bawah di Suka sama banyak orang gitu kasarnya. Oh, berarti itu istilah yang bagus ya? Itu udah dari zaman gua dulu kayaknya itu istilah. Emang bukan orang Sunda. Oke, kalau gitu next question. Jeng 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 jeng. Bang Aryan, lo lebih memilih untuk minum minuman keras, es batu, atau malah lebih memilih yaudah deh gue lebih baik main cewek? Minum. Kenapa? Gue punya ada cewek. Oh, lo punya di cewek? Pantesan. Tapi apa benar pure karena ada cewek lo akhirnya lo memilih minum aja daripada main cewek? Nyokap gue yang bilang. Apa maksudnya kayak dia bilang, "Kang, mama itu kan perempuan," kata dia. Ya kamu kalau misalnya nyakitin perempuan baik itu ya sama aja nyakitin semua perempuan katanya. Siap. Atas dasar itu bener. Sebenarnya kalau misalnya kita gali lagi kisah zaman dulu kan ada tuh kisah Rasul yang ya lu pilih dosa nih, ada ngebunuh anak kecil, perkosa perempuan, atau minum. Perkosa perempuan ya yang dipilih? Dia milih minum. Oh, malah minum. Sesendok mabok. Setelah mabok itu perempuan dipakai. Habis dipakai ini anak jadi apa? Jadi korban. Maksudnya jadi saksi. Ya dibunuh lah itu anak. Ya berawal dari minum, cuman ya balik lagi kan. Kalau kata orang-orang open minded sekarang, ya balik lagi ke orangnya. Iyalah, gitu. Bener-bener. Jadi lu lebih memilih minum. Minum bersama wanita. Ini ngegiringnya jago banget ya. Bikin gua kepleset gitu. Wah, udah banyak kepleset tadi gua. Oke, kalau gitu aman kok Bang Amang, santai. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah lebih baik bandel dulu atau lebih baik bandel sekarang? Bandel dulu lah. Kenapa? Biar nggak telat gaul gitu ya kalau bahasa anak mudanya? Bisa. Oke. Kayak gitu. Lebih ke ya lebih baik mantan preman dibanding mantan ustad. Iya nggak sih? Iya juga ya. Ketika pas. Iya. Gue mikir lagi. Iya. Gue tuh pengen ketika memang gue udah dijemput gitu. Dijemput, Yan, hayu pulang gitu. Masya Allah. Gue dengan siapnya, dengan gue yang bilang, oh iya hayu gitu. Daripada, nanti dulu, jangan dulu, gue masih banyak dosa apa segala macam. Gitu. Udah ini mah fix, lu nikah deh. Nikah. Ini gue kalau di tongkrongan yang emang seumuran sama gue gitu, teman-teman gue yang emang udah banyak nikah, mereka ngebully gue aja, ngecengin gue nya gitu. Maksudnya, ya elah lu ngasih impact ngasih impact positif tapi lu sendiri belum nikah. Anjing, emang itu cengan yang gak bisa gue balikin. Mereka karena senang di situ karena gue belum. Oke, nangkep. Sip, kalau gitu kita ke pertanyaan keempat. Lebih memilih banyak teman laki-laki atau lebih memilih banyak teman perempuan? Pilihannya cuma dua doang. Iya, cuma dua. Teman laki-laki lah. Kenapa? Takut hilaf ya? Bukan takut hilaf, ntar meletek guanya teman perempuan jadi gini. Tapi pernah lu terjebak di salah satu circle kayak gitu, Bang? Nggak pernah sih. Maksudnya kan tadi nih di belakang waktu gua awal-awal ketemu Bang Aryan, katanya dulunya Bang Aryan itu adalah pemilik asrama wanita. Alias isi chatnya cewek semua gitu kan. Ya, tapi dengan circle yang berbeda itu. Maksudnya yang ini dari mana gitu. Masa lalu. Kakak yang LDR-nya Bang Aryan udah tahu. Udah. Dan dia yang tahu gitu. Oh, ini kontak kamu asrama putri katanya. Itu mencetan doang kan. Bener. Oh, berarti lu lebih memilih udahlah gue goalnya sama laki-laki aja dulu. Karena emang lebih asik ya. Lebih asik dan no hard feeling sih. Iyalah. Mau kayak gimana pun ya udah gitu. Paling kalau berantem juga secara personal aja selesaikan baik-baik. Iya, selesaikan
ya man to man aja gitu, yang lain nggak perlu ikutan. Oke, berarti mencegah yang namanya gini. Mm-mm. Kalau gininya dapet cuan gimana? Ininya dapet cuan enggak juga sih. Enggak juga. Ntar gua matinya bingung, di prank gua banyak duit, di dunia banyak duit nih, di prank anjing gua mau kemana nih? Gitu kan. Mau dikuburin yang mana nih? Bin atau binti nanti. Ya juga ya. Astagfirullahaladzim, malah dilanjut. Udah nggak usah julid, langsung aja ke pertanyaan kelima. Lebih memilih karir atau lebih memilih wanita? Karir sih. Kenapa? Karena udah terlanjur nyemplung atau gimana? Bukan terlanjur nyemplung, lebih ke ya gua harus jadi sosok yang yang bisa jadi sandaran gitu. Ya kalau misalnya karir gua nggak baik kan, Siapa yang mau ya? Siapa yang mau? Ya realistis lah. Iya. Kok ngomongnya ngegas, Wak? Iya, Pengalaman, Wak? Realistis lah. Mikirin cewek mulu, duit gak punya. Oke, kalau gitu. Tapi emang udah terlihat banget ya. Kalau misalnya bahunya Bang Aryan itu sangat berat sih kalau menurut gua, Bang. Hah? Banyak. Banyak. Ya, bebannya ya? Beban. Nah, hidup tuh ada Butuh beban. tisu gak? Tapi lu kata sini gimana sih, Bang? Gue penasaran sih, ini sedikit ibaratnya out of the topic gitu. Maksud gue, lu kan dari namanya aja Aryan Pratama ya, Bang ya? Aryan Pratama. Berarti otomatis ini banyak banget nih beban-bebannya. Nah, lu nge-manage supaya lu nggak stres banget gimana sih? Nggak gue pikirin. Bangsat anjing. Jawaban yang sangat simpel. Iya, gak gue pikirin. Gue liat kakek gue juga nih. Kakek lu? Kakek gue masih ada umur Alhamdulillah. 80 lebih gitu. Dia beda 20 tahunan sama bokap gue. Emang nikah muda dulunya. Cuman yang gue lihat emang dari garis mukanya tuh nggak kelihatan dia menua atau kayak gimana. Gue sering nanya, Aki kenapa sih gitu? Kata dia, ya Aki mah nggak dipikirin, cuman ada yang namanya kalkulasi gitu. Jadi lu kalau misalnya terlalu memikirkan step by step masa depan gitu, emang bagus sih memikirkan step by step gitu. Kayak gue ini orangnya visioner, gue tahu di depan bakal kayak gimana gitu. Sebenarnya yang gue butuhkan adalah sosok yang dia tahu step by stepnya gitu. Terus gue nggak perlu ribet mikirin stepnya kayak gimana gitu. Gue cuma mikirin, kalkulasiin, ketika gue ada pilihan langkah nih, ketika gue ngambil langkah A, B, C, D, gue kalkulasi nih yang terbaik yang mana, itu aja. Super sekali. Kalau misalnya lu terlalu mikirin masalah, ini kayak buktinya nih, uban banyak. Karena emang ngaruh, lu stres. Gua tuh sampai ada momen di tahap stresnya gua alhamdulillah cuma sampai asam lambung naik. Ya Allah, cuma asam lambung naik sampai kayak gitu. Itu lebih ke gini. Apa? Ada satu cerita. Ini bagus juga buat di-share gitu ya. Buat di-share. Oke. Jadi Imam Ghazali dulu. Masya Allah, oke. Imam Ghazali dulu ada muridnya datang ke dia. Muridnya datang dengan masalahnya dia sendiri. Terus mukanya udah kelihatan kusut. Datang. Guru, saya punya masalah katanya. Imam Ghazali ngajakin dia ke danau bawa segenggam garam sama gelas. Garam, gelas. Oke. Gelas, oke. Sekarang kata dia gini. Ambil air dari danau itu, pakai gelas dong. Pakai gelas. Masukin setengah garamnya ini ke sini. Masukin. Apa rasanya gitu? Dan minum. Ini mah manis, kopi cuy. Enak. Iya, terus. Sebelum diminum si muridnya bilang, asin guru, minum aja dulu. Diminum, dimuntahin. Iya asin. Sekarang ini masih ada garamnya kan? Kamu buang ke danau. Garamnya pun kamu buang ke danau. Banyak tuh garam. Sekarang kamu ambil lagi air di danau itu. Apa yang kamu rasain? Seger. Jadi gini, analoginya adalah garam itu masalah. Iya. Gelas dan air dan danau itu, itu sempit atau lapangnya hati lu. Mau segimanapun masalah yang datang sama lu, demi Allah merinding. Itu tergantung lapangnya hati lu. Ketika hati lu lapang,
ya itu masalah akan terasa segar Iya. sebetulnya. Dan Allah pun nggak bakal ngasih lu masalah yang paling berat kok. Yang emang menurut lu berat, tapi Allah tuh yakin itu lu bisa lewatinnya gitu. Udah ini fix kakak yang jauh di sana. Selaki war. Tapi sebelum ini Bang, sebelum gua tutup, gua pengen minta dong pesan atau mungkin sebuah closing statement dari lu tentang pergaulan ini. 20 plus plus. 20 plus. Iya, 20 plus plus. Bergaul dengan siapa aja boleh. Hmm. Lu nggak boleh memang mengotak-ngotakan manusia. Terus juga milih-milih teman, itu benar nggak boleh. Tapi ada momen yang lu keep circle lu yang mana buat ngebawa lu di 5 sampai 10 tahun lagi jadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Col. Karena nanti tuh lu kalau misalnya dikumpulin nih nanti di akhirat nih dikumpulin, kalau teman-teman lo orang-orang soleh, dia bakal nyari teman-temannya. Itu teman gue dulu di dunia yang mana gitu. Gitu. Oke guys, perbedaan 7 tahun sangat terlihat jauh antara gua dan Bang Aryan gitu kan. Tapi Pengalaman hidup sih. pengalaman bedanya. hidup, bener, pengalaman hidup itu sangat mahal ya Bang ya. Iya. So kalau gitu gue mau berterima kasih buat lo yang sudah menonton sampai di menit ini, dan gue juga mau berterima kasih buat kawan baru. So good place, Sama-sama. good vibe. Belum ke lu, Oh, belum ke ke lu. gua ya? Nah. Kawan barunya gue gue perwakilan kawan baru aja deh. Ah, ya. Oke, kalau gitu langsung aja datang aja ke kawan baru di Bogor pastinya ya. Dan pastinya gue juga mau berterima kasih ya Bang. Sama-sama. Akhirnya lu mau berani membukakan diri untuk speak up pengalaman lu sebelum lu menikah akhirnya gitu kan. Amin, insya Allah. Semoga ya. Ya. Oke, kalau gitu buat lo, terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share. Dan jangan lupa juga pastinya untuk subscribe. Mudah-mudahan dengan semua video ini kita sama-sama open-minded. Buat apa sih kita hidup, Ceilah. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Because kalau misalnya lo sakit, lo bukan apa-apa dan lo bukan siapa-siapa. Maka dari itu, Yuda pamit, Bang Aryan pamit. Sampai bertemu di my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ada tambahan nih. Apa tuh? Lu kan bilang statementnya tadi apa? Stay healthy apa Iya. sih? Jaga kesehatan segala macam. Lalu ngerokok. Ya nggak apa-apa. Harusnya ada jawabannya. Oh, apa? Rokok itu indikator lu sehat apa enggak. Ketika lu sakit lu mau ngerokok nggak? Enggak. Enggak kan? Ya berarti ketika lu ngerokok, oh, Bang, gue sehat. ini mah membela diri yang berdirokok anjir. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.